Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali, boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan ini akan terus semakin memperkaya kita dan menjadi penuntun bagi kehidupan kita sepanjang hari-hari. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih jikalau hari ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman-Mu ini Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Segala roh-roh yang coba merintangi, menghalangi, kami hancurkan dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus yang akan menguasai kami, baik siapapun yang mendengar, yang menyaksikan Tuhan. Kami boleh dilawat oleh Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul doa, kasih, dan kesaksian. Ya, doa, kasih, dan kesaksian, atau yang sering saya singkat dengan DKK. Ya, supaya mudah diingat, DKK, doa, kasih, dan kesaksian. Nah, ini berkaitan tentunya dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita setelah kita dipilih Tuhan, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, lalu selanjutnya bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan tentang doa, kasih, dan kesaksian ini sebagai kita anak-anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dikehendaki Tuhan untuk dipanggil ya menjadi anak-anaknya. Saya membagi menjadi 5 bagian kali ini di dalam khotbah saya. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus mengendaki. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengendaki. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Ini sering sekali kita renungkan bersama-sama. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki, perhatikan, Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Puji nama Tuhan. Ya, sekali lagi, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, dari ayat ini kita melihat bahwa ada satu kata yang penting, yaitu menghendaki. Ya, menghendaki ini sesuatu yang menjadi satu kerinduan, tentunya kerinduan Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara, kenapa ayat ini, saudara, menjadi satu hal yang sangat penting? Karena apa? Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mendapatkan kepastian keselamatan. Masih ada banyak jiwa-jiwa yang mereka belum tahu, ya, mendapatkan satu kepastian untuk keselamatan. Mereka masih mudah-mudahan kami bisa selamat, mudah-mudahan kami bisa masuk surga, semoga kami bisa masuk surga. Nah, ini yang banyak sekali hal yang terjadi di sekitar kita, sehingga ayat ini menjadi sesuatu yang sangat penting, yaitu Tuhan mengendaki, Tuhan Yesus mengendaki supaya semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan. Itu adalah yang menjadi kerinduan dari Tuhan. Itu adalah yang menjadi satu kehendak Tuhan, atau ungkapan hati Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Supaya kita semua orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tahu bahwa kita ini, ya, Tuhan itu menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Bukan hanya kita saja, tetapi Tuhan menghendaki supaya semua orang, tidak terkecuali. Baik itu ya orang-orang yang sudah mungkin sudah punya kepercayaan atau agama yang lain. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa semua orang supaya diselamatkan.
Nah, kemudian dikatakan agar mereka memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Ya, Tuhan mau supaya mereka semua orang diselamatkan dan mereka memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kenapa, saudara? Sebab kita tahu bahwa kuasa iblis dengan berbagai macam cara, ya, berusaha dengan berbagai macam cara untuk mengaburkan tentang kebenaran. Mengaburkan tentang kebenaran. Ya, mengajarkan bahwa dengan berbuat baik, dengan beramal, dengan melakukan sesuatu, ya, mungkin dengan ibadah yang rajin, dia pikir itu semua bisa menyelamatkan mereka. Nah, ini yang sedang terjadi, saudara. Iblis juga dia bisa masuk melalui kepercayaan-kepercayaan, bahkan melalui agama. Padahal kita tahu bahwa kepercayaan atau agama tidak dapat menyelamatkan kita, sebab itu adalah usaha manusia. Nah, saudara, mari kita perlu renungkan baik-baik. Tuhan Yesus menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, tentunya saudara, Yesus mempercayakan ini kepada kita. Yesus mendelegasikan, kalau saya boleh katakan, ya, mempercayakan kepada kita umat-umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah dikasihi oleh Tuhan, yang dia sudah rela mati, ya, menebus dosa-dosa kita. Dia mempercayakan itu kepada kita. Ya, atau dengan bahasa sehari-hari, kamu sudah tak selamatkan, kamu sudah tak pilih, sudah tak ampuni dosa-dosaku. Nah, sekarang pikirkan mereka yang lain, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Sebab itulah yang aku kehendaki, itulah yang aku inginkan. Dan supaya mereka boleh mendapatkan pengetahuan yang benar tentang kebenaran itu. Jangan sampai mereka dikaburkan, sehingga mereka berpikir, oh, ada banyak jalan untuk memperoleh keselamatan. Nah, ini hati-hati, saudara. Padahal kita tahu dengan jelas bahwa tidak ada jalan lain selain hanya di dalam Yesus Kristus, supaya kita dapat memperoleh keselamatan. Yesus ini katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ini sesuatu yang sangat penting, saudara. Nah, iblis tahu akan hal ini, oleh sebab itu dia berusaha mengaburkan dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran, sehingga tidak sedikit mereka yang berpikiran bahwa dengan berbuat baik, dengan beramal, dengan rajin beribadah, ya, melalui kepercayaannya, melalui agamanya, bahkan dia pikir dapat menyelamatkan. Keselamatan harus ada satu korban, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah satu-satunya cara, saudara. Kalau ada cara lain, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Itu sebab satu-satunya cara, sehingga dia harus turun ke dalam dunia dalam wujud manusia sampai rela mati di atas kayu salib. Hanya satu tujuan, untuk memikul segala dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang kedua, saudara, bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menyikapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, bagian yang kedua yaitu melalui doa yang kita naikkan. Ya, melalui doa yang kita naikkan. Di dalam 1 Timotius pasal 2, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, karena Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Puji nama Tuhan. Saudara, bagian yang pertama adalah Tuhan mau supaya kita berdoa untuk semua orang, untuk pembesar-pembesar. Terlebih tentunya semua orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, yang belum mendapatkan satu kepastian keselamatan. Saudara, entah itu mungkin orang tua kita, entah itu mungkin anak kita, suami kita, istri kita, atau saudara kita, atau sahabat kita. Ya, saudara, mari,
Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan bahwa kita harus berdoa bagi semua orang, berdoa bagi mereka, supaya mereka tentunya juga boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan, supaya mereka boleh diselamatkan. Nah saudara, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga dan keempat, 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4, di sana dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Perhatikan, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang akan binasa. Firman Tuhan katakan demikian, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saya akan baca sekali lagi. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, oleh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah saudara, doa-doa yang kita naikkan, doa permohonan, doa syafaat, doa ucapan syukur itu sangat-sangat berkenan bagi Tuhan. Nah tentunya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melakukan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Saudara, kali ini saudara, apa yang berkenan bagi Tuhan? Yaitu menaikkan doa-doa, doa syafaat, doa permohonan, doa ucapan syukur kepada semua orang, kepada pembesar, kepada pemimpin-pemimpin negeri ini. Ini adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu saya membagikan pokok-pokok doa. Ada 10 pokok doa yang saya buat dan saya eliminating saudara. Ya, dengan harapan saudara yang mendapatkan itu, yang menginginkan untuk mendapatkan itu, saudara bisa mengambil bagian di dalam pelayanan, yaitu menjadi pendoa syafaat. Dan saya bersyukur sudah banyak yang mereka mendapatkan pokok-pokok doa itu. Mari saudara, mungkin tidak harus tiap hari. Kalau saudara mau tiap hari, ya puji Tuhan. Saudara bisa suatu saat, saudara bisa mengambil waktu, kesempatan untuk menaikkan doa-doa permohonan itu, doa syafaat itu, karena ini adalah perintah Tuhan dan sangat-sangat alkitabiah. Puji nama Tuhan. Nah tadi firman Tuhan juga mengingatkan bahwa masih banyak orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Masih banyak orang-orang yang dibutakan mata rohaninya oleh kuasa-kuasa kegelapan. Yaitu tadi dengan apa? Melalui pengajaran-pengajaran, melalui kepercayaan-kepercayaan, melalui agama bahkan yang tujuannya adalah membutakan mata rohani mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat tentang cahaya Injil kemuliaan Kristus yang menyelamatkan itu. Saudara, ini penting sekali saudara. Mereka dibutakan, ibarat mereka orang yang buta, yang sehingga tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah saudara, tadi di awal sudah saya katakan, oleh sebab itu kita perlu berdoa juga, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengaburkan tentang kebenaran itu, yang membutakan, kalau firman Tuhan katakan membutakan mereka. Tentunya mata rohani mereka dibutakan oleh ilah zaman ini, oleh kuasa-kuasa kegelapan dengan berbagai-bagai macam cara, media-media sosial, pengajaran-pengajaran agama bahkan saudara, yang tujuannya adalah supaya mereka tidak mengenal, tidak dapat melihat bahwa Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ini yang sangat harus kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk berdoa, pendoa syafaat, kita harus menghancurkan saudara ilah-ilah itu saudara, supaya pada akhirnya mereka dibukakan mata rohani mereka dan mereka akan melihat bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan saudara. Kita percaya bahwa doa-doa kita yang naikkan itu ada kuasa di dalamnya.
ada kuasa di dalam doa. Sebab di saat kita berdoa, saudara, saya percaya ada Roh Kudus yang memimpin kita, menolong kita. Nah, inilah yang membuat kita, saudara, mempunyai kuasa di dalam berdoa. Oleh sebab itu jangan berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa bagi mereka yang belum diselamatkan. Berdoa, berdoa dan berdoa. Firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Saudara, saya percaya saudara, dengan doa-doa kita ini saudara, kita tinggal menunggu waktunya Tuhan. Kapan mereka dapat membuka pintu hati rohaninya, sehingga mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui doa-doa yang kita naikkan, kita menghancurkan ilah-ilah zaman ini yang membutakan mata rohani mereka. Saudara, ini sangat penting. Ada banyak orang-orang sekitar kita yang mereka sulit untuk bisa menerima kebenaran. Karena firman Tuhan katakan mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Saudara, ini adalah bagian daripada tugas kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang sudah lebih dulu diselamatkan. Supaya apa? Mereka yang dibutakan oleh ilah zaman ini, mereka akan dicelikkan mata rohani mereka. Mereka akan dibukakan mata rohani mereka, sehingga mereka dapat menerima kebenaran itu. Puji nama Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, bekerja di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, bagian yang ketiga, kalau tadi melalui doa-doa kita yang kita naikkan, yang kedua, ya, bagian yang ketiga, kita harus mengasihi. Kita harus mengasihi, saudara. Kasih adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam pelayanan kita. Kita harus mengasihi. Sebab kita tahu bahwa Yesus sendiri sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Perhatikan. Karena begitu besar kasih Allah. Saudara garis bawahi kata kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena kasih Allah saja, kita semua yang sudah percaya Yesus boleh diselamatkan. Kita boleh memperoleh kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita. Itu semua karena apa? Dia lebih dulu mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia dalam wujud manusia dan taat sampai mati, bahkan mati atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, perhatikan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudara, di dalam kita bergumul, di dalam kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang khususnya yang mereka belum di dalam Tuhan, belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mendasari pelayanan kita dengan kasih, saudara. Sebab jikalau tanpa disertai dengan kasih yang sebagai dasar dalam pelayanan kita, kita tidak akan dapat berhasil, saudara. Kita tidak akan dapat mungkin berhasil, saudara. Sebab Yesus sendiri sudah melakukan semuanya itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kasih adalah merupakan dasar dari kita melayani orang-orang yang kita rindu supaya mereka diselamatkan. Tidak cukup hanya dengan doa. Ya, tidak cukup dengan doa saja, saudara. Walaupun kita mungkin sudah berdoa siang dan malam buat seseorang, tetapi jikalau kita tidak menunjukkan, membuktikan bahwa kita mengasihi mereka, itu tidak akan dapat berhasil, saudara. Kita harus berdoa, tetapi kita juga harus mengasihi mereka. Ya, seperti Tuhan
juga sudah lebih dulu mengasihi kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 8. 1 Petrus pasal 4 ayat 8 di sana dikatakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh. Perhatikan, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya saudara, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah saudara, saya ingin sampaikan saudara, Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Supaya apa? Supaya kita juga mengasihi orang lain yang mereka belum mendapatkan kepastian keselamatan, yang mereka belum dapat menerima kebenaran, yang mereka belum dapat menangkap tentang kasih Tuhan kepadanya. Saudara, kita harus mengasihi mereka karena kita sudah lebih dahulu mendapatkan kasih dari Tuhan. Kita harus mendasari segala pelayanan kita. Kasih harus menjadi dasar semua pelayanan kita. Tadi saya katakan, kalau tidak mendasari kasih dalam pelayanan kita, semuanya akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Saudara tadi katakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya saudara, saya lebih senang kasih itu akan menginsafkan banyak sekali dosa. Kita tahu bahwa mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, kita tahu bahwa mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mereka masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman saat ini saudara. Firman Tuhan mengingatkan bahwa mereka adalah hamba-hamba dosa. Mereka masih diikat oleh dosa. Mereka masih dalam kehidupannya yang lama, yaitu di dalam kegelapan atau di dalam sebagai hamba-hamba dosa. Kita dulu juga seperti itu saudara. Kita dulu hamba dosa, namun kita percaya pada Tuhan Yesus, kita menjadi hamba kebenaran. Kita dulu juga di dalam kegelapan, namun saat kita percaya pada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Puji nama Tuhan. Nah saudara, melalui doa yang kita lakukan naikkan kepada Tuhan, melalui kasih yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada mereka yang sedang kita doakan saudara, kasih itu akan menginsafkan akan dosa. Puji nama Tuhan. Di saat kita terus mendoakan mereka, mengasihi mereka, maka kasih itu akan mengubahkan mereka yang masih terikat dengan dosa, yang masih menjadi hamba dosa, akan diubahkan, akan diinsafkan, dan pada akhirnya akan menjadi hamba kebenaran. Puji nama Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan, supaya apa? Supaya roh mengasihi pada kita ini makin bertambah-tambah, supaya kasih kita makin bertambah-tambah. Jangan sampai kasih kita malah menjadi suam, tetapi kasih kita harus semakin bertambah-tambah, khususnya kepada mereka yang masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini saudara. Saya percaya saudara, kalau kita mengerti tentang kebenaran ini saudara, bahwa kita sudah dipilih Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah dipindahkan dari gelap pada terang yang ajaib, pasti kita akan timbul mengasihi mereka yang masih ada di dalam kegelapan. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, hukuman yang kekal. Di dalam Roma 6 ayat 23 dengan jelas mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, hukuman yang kekal. Saya percaya saudara, jikalau kita mengerti akan kebenaran ini, kita pasti akan mengasihi mereka. Entah itu suami kita, entah itu orang tua kita, entah itu sahabat kita, mereka yang masih di dalam kegelapan, mereka yang masih dibutakan oleh ilah zaman ini, kita pasti akan mengasihi mereka. Dan saudara, kiranya melalui doa dan kasih kita itu akan menginsafkan mereka dari segala dosa-dosanya. Puji nama Tuhan. Bagian yang keempat. Nah saudara, tadi saya katakan doa, kasih, dan kesaksian. Oleh sebab itu saya bagian yang keempat saya menulis kesaksian hidup kita. Kesaksian hidup kita. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Puji nama Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Ya, kasihmu, kesaksian hidupmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Saudara, orang-orang di sekitar kita mau melihat bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari, apakah sudah menjadi satu kesaksian bagi mereka. Ya saudara, ini yang paling mendasar saudara. Anak-anak Tuhan, hidupnya harus menjadi satu kesaksian yang baik bagi orang lain. Baik melalui perkataan-perkataan mereka, melalui perbuatan mereka, harus menjadi satu kesaksian yang baik. Supaya apa? Supaya mereka boleh melihat secara langsung. Dan kemudian Bapa di dalam surga yang dimuliakan. Puji nama Tuhan saudara. Ini bagian daripada Matius 5 ayat 16, ini bagian daripada garam dan terang. Jadi anak-anak Tuhan harus menjadi garam dan terang, menjadi kesaksian hidupnya di tengah-tengah lingkungan yang ada saat ini saudara. Puji nama Tuhan. Saya senang sekali saudara, kalau ada anak-anak Tuhan ya, khususnya jemaat di GCI Talitakum saudara, ya mereka yang bisa punya usaha walaupun kecil-kecilan, ya, kemudian bisa menyerap tenaga kerja. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya senang ya, misalkan di tempatnya Bu Karmiati, walaupun hanya warung seperti itu, tetapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menciptakan menyerap tenaga kerja. Ini sesuai dengan menjadi kerinduan pemerintah saudara. Ya, pemerintah menekan pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, puji Tuhan, di tempatnya Bu Polifah ya, ada usahanya yang bisa menyerap tenaga kerja 3 orang, 4 orang. Saudara, saya merindukan supaya di gereja kita juga nantinya semua bisa dipakai oleh Tuhan. Ini menjadi satu kesaksian yang hidup. Ya saudara, mungkin saat ini saudara masih bekerja, tidak apa-apa. Bekerja dulu, menyerap ilmunya. Ya, menyerap ilmu mungkin bisa bekerja. Tapi suatu kali kelak saudara bisa menjadi satu kesaksian, menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, Bu Ari juga bisa menyerap tenaga kerja, walaupun tidak banyak, 3-4 orang saudara bekerja di sana. Dan Mas Fabian juga bisa 1 orang saudara, bahkan hanya dengan dia punya mobil dijalankan oleh 1 orang untuk Grab. Tetapi saudara, sepertinya kita hanya 1 orang, tetapi kita tidak melihat bahwa di belakang 1 orang itu ada istri, ada anak-anaknya. Nah saudara, wah, kalau gereja-gereja mulai memikirkan hal-hal seperti itu, saudara, luar biasa saudara. Mari kita mau semua, kita mau menjadi satu kesaksian. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan walaupun tidak yang besar, tetapi bisa menyerap tenaga kerja untuk mereka, mengurangi pengangguran. Saudara, kita tahu bahwa pengangguran itu akan berdampak banyak sekali saudara. Ya, bisa timbulnya kejahatan juga karena banyak pengangguran. Nah saudara, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang seperti itu saudara, kita bisa juga menjadi berkat bagi pemerintah kita. Wah, membantu pemerintah. Saya berharap ya saudara-saudara yang lain, mari saudara mulai memikirkan, walaupun hanya 1 orang, 2 orang saudara bisa menyerap untuk menjadi tenaga kerja yang saudara ajak bekerja. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, mungkin hanya punya usaha peternakan, kecil-kecilan peternakan, tetapi saudara bisa mengajak 1 atau 2 orang untuk bekerja di situ, untuk membersih-bersihkan itu. Itu sudah suatu hal yang luar biasa. Kehidupan kita menjadi kesaksian bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Saya berharap itu akan menular kepada yang lain. Ya, jemaat kita mempunyai kerinduan supaya apa? Supaya hidupnya menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain, dan sekaligus juga bisa membantu kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam kebutuhan hidup mereka, pekerjaan mereka. Puji nama Tuhan saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, perbuatan baik kita dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Puji nama Tuhan. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya satu tujuan, yaitu Bapa di surga dimuliakan. Nah saudara, itu menjadi kesaksian hidup kita. Kesaksian hidup kita. Dan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan 8a,
2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan 8a. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Oh, puji nama Tuhan. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang bersaksi melalui kehidupan kita, ya, kehidupan kita sehari-hari bagaimana, apalagi yang kita bisa menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan pekerjaan walaupun tidak sesuatu yang besar, sesuatu dimulai dari yang kecil dulu, saudara. Tetapi saudara, firman Tuhan juga mengingatkan jangan takut dan jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Ya, kalau ada kesempatan kenapa tidak? Kita bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, yang bisa menebus dosa-dosa kita. Saudara, saya senang sekali kalau saya melakukan kunjungan dan ada anggota keluarga yang belum di dalam Tuhan. Saya senang sekali supaya bisa mengajak mereka untuk terlibat ya di dalam doa bersama dan pada akhirnya bisa membimbing mereka untuk menerima Tuhan Yesus. Saudara, kita perlu saudara hidup kita menjadi kesaksian yang baik, tetapi sekaligus juga kalau ada kesempatan kita mau bersaksi, memperkenalkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Ya, saudara, puji nama Tuhan. Sekali lagi, walaupun mungkin sesuatu yang kita lakukan itu sepertinya kecil artinya, tetapi tetap menjadi berkat bagi orang lain. Ini menjadi kerinduan gereja kita, saudara. Mari biarlah melalui doa, kasih, dan kesaksian hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak orang nanti yang akan melihat dan menjadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka boleh diselamatkan. Puji nama Tuhan. Bagian yang kelima, bagian yang terakhir. Janji-janjinya disediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara, janji-janji Tuhan ini disediakan, dibagikan, diberikan kepada kita yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kemudian melakukannya. Saya percaya janji-janji itu disediakan bagi kita. Ya, kita menangkap kehendak Tuhan dan kemudian kita melakukan kehendak Tuhan itu. Maka firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dan 20. Filipi pasal 4 ayat 19 dan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Ini janji Tuhan yang disediakan bagi kita, anak-anaknya yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Apa saja keperluan kita, saudara? Saya percaya janji Tuhan ini disediakan bagi kita. Dia akan menyertai kita selama-lamanya, ya, dan Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Inilah janji Tuhan bagi kita, agar Tuhan terus dimuliakan. Puji nama Tuhan, saudara. Sehingga kita tidak perlu khawatir, saudara, di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, saudara. Kebutuhan-kebutuhan kita. Jikalau kita terlebih dahulu mengerti kehendak Tuhan, menangkap kehendak Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan, maka janji-janji itu pasti disediakan bagi kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Melalui doa, kasih dan kesaksian hidup kami Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan, di mana Tuhan menghendaki agar semua orang diselamatkan dan mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Segala tipu daya iblis yang coba merintangi, menghalangi mereka, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong biar melalui doa-doa yang kami naikkan, kami percaya doa-doa kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Doa-doa kami akan menyelamatkan mereka yang belum percaya pada Tuhan Yesus khususnya. Melalui doa-doa kami yang kami naikkan, kami akan menghancurkan segala ilah zaman ini yang membutakan mata rohani mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat sinar kemuliaan Injil
yang menyelamatkan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus mau mengasihi mereka Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Kami mau mengasihi mereka. Sehingga kami percaya melalui kasih yang kami salurkan itu akan menginsafkan mereka. Akan membuka mata rohani mereka. Menginsafkan mereka dari segala dosa-dosa. Tuhan terima kasih. Biar kiranya melalui kesaksian hidup kami Tuhan. Juga akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mereka juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupannya boleh menjadi kesaksian. Oh Tuhan tolong, kami rindu supaya kami juga dipakai untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga kami boleh menjadi garam dan terang bagi mereka. Sehingga Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong, supaya roh takut, roh malu itu dijauhkan dari kami untuk bersaksi kepada orang lain. Tuhan tolong, Roh Kudus akan memimpin kami untuk kami bersaksi bagi mereka. Dan kami bersyukur Tuhan oleh janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu. Dan kami percaya kami akan menikmati janji-janji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan pengumuman sedikit. Yang pertama, tetap menjaga protokol kesehatan, baik yang beribadah di gereja maupun saudara yang di kelompok-kelompok, ya, di rumahnya Bu Karmiati, di rumahnya Bu Yonatan, di rumahnya Bu Darno. Mari cuci tangan atau gunakan hand sanitizer ya setiap saat. Kemudian jaga jarak dan pakai masker supaya kita tidak tertular atau tidak menularkan virus saudara. Puji nama Tuhan. Kita masih ingat bahwa masa pandemi saat ini masih terus ada di dalam kehidupan kita. Dan itu yang pertama. Yang kedua saudara, minggu depan tanggal 4 Juli kalau tidak salah, tanggal 4 Juli kita akan ada perjamuan kudus pagi dan sore. Dan kesempatan itu akan digunakan untuk memberikan kesempatan kepada para lansia. Silahkan para lansia boleh hadir, tentunya lansia yang sehat, ya, yang sehat. Sementara anak-anak belum dulu. Para lansia yang sehat silahkan datang untuk perjamuan kudus di gereja. Saudara bisa pagi atau sore, ya, supaya tidak timbul berkerumun, menggerombol. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, biarlah kiranya kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Kita terus tetap berdoa supaya pandemi ini segera berlalu, ya, supaya berlalu. Mari Bapak Ibu Saudara yang belum divaksin, kalau ada kesempatan divaksin, ikut saja vaksin, ya. Mungkin di lingkungan RT, RW atau kelurahan atau di mana saja ada kesempatan vaksin, ikut saja saudara. Saya rindu supaya seluruh jemaat ini pada akhirnya mereka semua dapat divaksin sehingga kekebalan kita makin bertambah. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.